Upaya banding langsung dilontarkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menanggapi putusan vonis 20 tahun atas kliennya. Lantas amunisi dan celah hukum apa yang bisa disiapkan oleh kuasa hukum Jessica dan apakah perjalannya persidangan yang selalu dramatis akan terulang di persidangan-persidangan selanjutnya? Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Bang Reza. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Abdul Fikar Hajar yang merupakan akademisi hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian saya sapa melalui sambungan satelit Yudi Wibowo, anggota tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Selamat malam, Pak Yudi. Malam Mas. Pak Yudi. Malam semuanya. Ya, baik. Malam. Ada waktu 7 hari sebenarnya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan, tetapi langsung mengajukan banding. Apa saja yang menjadi pertimbangan kuasa hukum Jessica langsung mengajukan banding itu? Karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Jessica meracuni Mirna itu. Jadi kalau kita biarkan lama-lama ya bisa lupa nanti. Kita kan sibuk semua ini. Di timnya Pak Oto, kita dalam satu tim ini sibuk semua, orang sibuk semua. Jadi supaya nggak lupa, ya langsung saja begitu ya? Kita langsung banding saja. Baik, dari seluruh... Besok saya jam 9 langsung teken nih akta banding, ya. Oh, besok langsung begitu ya? Baik, tapi dari seluruh... Besok pagi saya tangani, ya. Dari seluruh pertimbangan majelis hakim tadi, dari seluruh pertimbangan majelis hakim dibacakan cukup panjang tadi, poin-poin paling signifikan apa yang Anda... Yang Binsar Gultom ini, hakim yang tendensius, dia mau mendaftar jadi calon hakim agung. Ini cari muka ini, hakimnya. Baik, Pak, jadi, boleh kita sedikit... Yang membuat putusan kan dia semua. Baik, Pak Yudi, yang membuat putusan itu dia semua, yang ketik, yang konsep itu. Sehingga tadi yang dibahas itu cuman tuntutan jaksa saja. Sedangkan pledoi penasihat hukum tidak dihiraukan sama sekali. Baik. Terus dia singgung-singgung soal advokat, tidak harus menegakkan hukum. Loh, masalah John Torres itu. John Torres itu kan tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh Jessica. Dia kan polisi, hanya tukang catat, polisi yang digardu, tukang catat saja. Sedangkan ada anjing menggonggong pun dilaporkan ke polisi, dia harus catat gitu loh. Jadi itulah yang dipermasalahkan sama Binsar Gultom tadi. Ini nggak ada kaitannya sama sekali gitu loh. Aneh kan begitu. Jadi menurut Anda pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim tadi termasuk Hakim Binsar Gultom itu menyinggung profesi advokat? Pasal 197D KUHP, fakta orang bisa dihukum itu berdasarkan fakta hukum di persidangan, bukan berdasarkan karangan oleh Binsar Gultom tadi. Itu dia yang ngetik itu semua, baik, yang buat. Pak Yudi. Baik, Pak Yudi, kita perbaiki dulu komunikasi mungkin dengan Pak Yudi. Pak Yudi bisa mendengar saya tidak, Pak Yudi? Bisa. Baik, Pak Yudi, kita tahap per tahap ya, pertanyaan-pertanyaan. Kita tidak ingin juga keluar dari substansi. Kalaupun memang ada keberatan dengan salah satu majelis hakim, mungkin bisa itu adalah ranahnya ke Komisi Yudisial begitu ya. Tapi kita tidak mencoba untuk secara pribadi misalnya. Gini ya, kita ajukan baik, Pak Yudi. Banding. Yang mana hakim melampaui kewenangannya, terus bertentangan dengan undang-undang, terus tidak memenuhi syarat yang diajukan peraturan perundangan, itu putusan bisa batal. Oke, baik. Ya, baik, saya mulai lagi Pak Yudi ya. Itu bisa batal. Pak Yudi. 4 syarat itu bisa membuat putusan itu batal ya. Baik, begini Pak Yudi, yang ingin saya tanyakan sebenarnya, poin mana sebenarnya yang dari pertimbangan majelis hakim tadi yang menjadi catatan paling signifikan sehingga langsung mengajukan banding, Pak Yudi? Cyanida itu, katakan Jessica menaruh cyanida, memasukkan cyanida ke dalam gelas kopi itu. Itu kan fatal, tidak ada faktanya. Dia karang sendiri faktanya, sesuai retutnya jaksa. Kalau jaksa disebutkan 5 gram, Jessica menaruh 5 gram di kopi Vietnam Ice Coffee tadi. Ya, Vietnam Ice Coffee yang dimaksud itu. Tapi sama Binsar Gultom kan hanya kopi paste, 5 gramnya nggak ada, hanya menaruh cyanida di situ. Baik, Pak Yudi Wibowo dan juga para narasumber yang hadir di studio saat ini. Baik, kita tahan dulu ya Pak Yudi. Pak Yudi Wibowo dan juga para narasumber di sini, kita agak skip dulu soal dialog ini karena kami harus menyampaikan informasi yang baru saja masuk ke dalam redaksi kami.
pokoknya substansi yang disampaikan oleh terdakwa Jessica hanya menyangkut perasaan pikiran untuk menggugah perasaan saja bagi yang tidak mengerti persoalan hukum. Dalam pembelaan terdakwa telah memanfaatkan suara isak tangis sambil pakai kacamata yang sebelumnya tidak pernah pakai kacamata di persidangan ini. Majelis hakim menilai apakah itu sungguh tulus atau tidak. Namun majelis hakim memandang bahwa tangisan tersebut tidak murni, tidak tulus dari hati nurani yang mendalam. Tangisan itu hanya sandiwara sesuai kepribadian terdakwa yang sudah diketahui selama proses persidangan. Sebab selama terdakwa terisak-isak membacakan pledoinya mulai dari awal hingga akhir pembacaan pledoi tersebut, tidak sedikit pun terdakwa meneteskan air mata dan ingus pun dari hidung tidak ada yang menetes hingga ke mulut. Ini tentu saja saya ingin tanyakan kepada Bang Reza. Bang Reza, kita ingat betul saat pledoi dibacakan langsung oleh Jessica Kumala Wongso, karena pledoinya juga dibacakan kuasa hukum, tapi yang dibacakan Jessica saat itu kita lihat pakai kacamata, kemudian ada kesan menangis begitu ya. Karena hakim tadi menjawab tidak keluar air mata, makanya saya pakai kata kesan menangis. Ini diragukan sehingga disebutkan tadi tangisan sandiwara. Anda menilai seperti apa? Justru begini, saya harus katakan terlebih dahulu bahwa saya menghormati putusan hakim apapun itu. Ya. Bagi saya vonis tidak terlalu menjadi persoalan. Bagi saya yang bukan merupakan terdakwa, bukan jaksa penuntut umum, bukan penasihat hukum, yang penting adalah kesebangunan antar argumentasi, antar pertimbangan hakim. Gitu ya. Nah, spesifik terkait dengan apakah ini sebuah ekspresi emosi palsu atau ekspresi emosi yang otentik pada saat Jessica membaca pledoinya. Dalam psikologi forensik ada sebuah teori yang menjelaskan tentang fluktuasi atau naik turunnya emosi seorang terdakwa, seseorang yang berhadapan dengan proses hukum. Tergambarkan bentuknya huruf V. Pada titik awal, pada titik tengah, dan pada titik akhir. Pada titik awal ketegangan sangat tinggi. Pada proses persidangan berikutnya ketegangan itu akan menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan adaptasi si terdakwa. Tapi menjelang akhir persidangan ketegangan itu akan naik kembali. Kalau kita jadikan teori ini sebagai sebuah acuan untuk membuat sebuah tafsiran tentang perilaku terdakwa pada saat membaca pledoi, maka bagi saya justru terbenarkan. Artinya ekspresi tangisan itu bukanlah kepura-puraan. Betapapun hakim mengatakan tidak ada air mata, tidak ada maaf, tidak ada ingus sampai ke mulut. Tapi jangan lupa setiap orang punya gaya atau perilaku mengekspresikan emosinya masing-masing. Ada orang yang cenderung ekstrovert, sangat ekstrovert sehingga air mata keluar, tekanan suara menjadi tinggi, bahkan perilaku menjadi cenderung impulsif. Tapi ada sebaliknya orang yang cenderung tertahan, sehingga kita tidak akan bisa melihat secara vulgar, secara ekstrim bagaimana orang memperlihatkan rasa kedukaan itu. Tapi sekali lagi, bagi saya dengan mengacu pada teori huruf V itu tadi, saya justru cenderung percaya bahwa ekspresi emosi yang ditampilkan oleh terdakwa memang mengindikasikan ketegangan yang meningkat sebagaimana pola atau arus naik turunnya ketegangan emosi. Itu saat pledoi itu, ketegangannya meningkat tadi? Ya, menjelang akhir-akhir persidangan. Karena terdakwa berhadapan dengan sebuah realita, pada akhirnya saya mendekati sebuah momen ketika saya akan divonis bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah hukumannya apa? Baik, ketika saat itu Anda melihat memang ada raut ketegangannya atau justru begini? Sulitnya apa, Mas Indra? Terdakwa tersenyum dikatakan psikopat. Terdakwa ekspresi emosinya hambar dikatakan tidak punya perasaan. Terdakwa mengekspresikan kesedihan, kedukaan juga dianggap sebagai kepura-puraan. Yang ingin saya katakan, kita barangkali sedang terhantui oleh istilah teknisnya bias konfirmasi, confirmation bias. Kalau di awal kita kadung menganggap bahwa orang ini bersalah, orang ini hina dina, orang ini sedemikian buruknya, maka kita akan membangun sebuah tafsiran-tafsiran berikutnya agar sesuai dengan tafsiran terbangun di bagian awal. Diinginkan begitu betul, ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh terdakwa, emosi tinggi kah, emosi hambar kah, emosi datar kah, tetap saja akan ditafsirkan sebagai sebuah tanda inilah kepura-puraan, inilah wujud kesalahan. Bias konfirmasi itu, sayang beribu sayang, tidak bisa dinihilkan dari otoritas penegak hukum, termasuk majelis hakim sekalipun. Ini hasil riset, bukan perkataan saya pribadi, tapi hasil riset. Ada yang mengatakan itu memang, ya, bias konfirmasi. Lembaga penegakan hukum, personil penegakan hukum sekalipun, termasuk majelis hakim, tidak
steril, tidak bisa sepenuhnya menghindarkan diri dari yang apa namanya confirmation bias atau bias konfirmasi. Baik, kalau Pak Fikar sendiri pendapatnya seperti apa? Artinya apakah memang majelis hakim itu sebenarnya memang memiliki kewenangan subjektif begitu untuk mengasumsikan yang terjadi ketika contoh tadi yang paling kita coba mendetil begitu ya, salah satunya adalah pledoi tadi yang diragukan oleh majelis hakim. Oke. Ada 4 ukuran sebenarnya untuk menilai sebuah putusan. Yang pertama soal taat azas atau tidak. Oke. Apakah penyelenggaraan persidangan itu sesuai dengan prosedur hukum acara atau tidak. Yang kedua, apakah di dalam persidangan itu bisa digali atau bisa dibuktikan atau tidak unsur-unsur dari dakwaannya. Ya. Artinya hukum materialnya. Yang ketiga, apakah ada penalaran hukum di sana? Logis atau tidak itu sebuah putusan. Yang keempat adalah soal profesionalisme hakimnya sendiri. Majelis hakim. Nah, kalau dilihat dari struktur putusan, mestinya kan seperti gini. Pertimbangan hukum itu yang harus dipertimbangkan adalah apa yang dibuktikan dan apa yang dituntut oleh jaksa, kemudian apa yang diajukan oleh pembelaan oleh penasihat hukum dan terdakwa. Oke, Gitu. ya, Artinya lebih pada substansi pembelaannya gitu. Ya. Bahwa cara membawakan pembelaannya dia dengan menangis, ya, dengan sedih atau bahkan dengan berteater sekalipun gitu ya, itu sebenarnya nggak ada urusannya gitu. Penilaian dia seharusnya adalah pada substansi dari pembelaan. Sebenarnya dia cukup mengatakan begini, pembelaan terdakwa yang itu, disampaikan. pledoi terdakwa itu adalah kan sifatnya sosiologis, tidak ada menyangkut yuridis kan, yuridis itu ranahnya Urusannya penasihat hukum, penasihat hukum. gitu. Tapi ketika dia menyampaikan permintaannya secara sosiologis, mestinya ya dia menanggapinya dengan itu juga gitu, bahwa dia punya penilaian sendiri. Penilaian itu Menanggapi dengan itu juga itu maksudnya seperti apa? maksud saya Kan tadi kalau fokus ke substansi kan memang kan gini, tidak kan bisa ke pledoi itu sosiologis. sebenarnya gini, pledoi yang secara sosiologis itu akan sangat bermanfaat pada pembelaan yang klemensia. Artinya gini, tindak pidananya sudah jelas terbukti, kemudian dia minta Simpati. hukuman yang seadil-adilnya. Kira-kira dengan cerita mengenai siapa dirinya begitu. Itu paling pembelaan sosiologis yang efektif gitu pada kasus-kasus yang Sudah clear. memang, clear terbukti Oke, gitu baik. ya. Tapi kalau seperti ini kan ini sepertinya hendak menyentuh perasaan hakimnya gitu. Tapi feedbacknya adalah justru analisa dari hakim gitu ya. Keyakinan hakim sudah keluar. Saya kira memang berlebihan. artinya tidak boleh maksudnya hakim seperti itu. Berlebihan maksudnya. Mestinya dia hanya menilai isi pledoinya, bukan Tidak perilaku. perlu dimasukkan dalam pertimbangan. Betul. Bukan gesturnya. Bukan gesturnya. Bukan gesturnya. Tapi lebih pada isi dari atau substansi dari pledoinya mestinya. Saya garis bawahi. Jadi maksudnya itu tidak perlu ada kata-kata bahwa tangisan itu sandiwara. Kalaupun dia meyakini itu tidak perlu disampaikan. Tidak perlu disampaikan. Karena dia akan masuk itu ke dalam pembahasan unsur-unsur itu tadi. Bahwa sudah masuk bahkan gitu kan. Dia pura-pura ini bertemu dengan Tidak biasanya pakai kacamata, kemudian saat pledoi pakai kacamata. Itu begitu. saya kira bukan urusan hukum itu. Ya. Urusan sosiologis yang mestinya jadi pertimbangan sendiri saja gitu. Tidak usah menjadi teks gitu menurut saya gitu. Baik. Saya baru menemukan ada putusan yang teksnya isinya ada cerita mengenai. Oh ya, ini baru? Yes, Seperti ini baru? Saya baru menemukan ini. Sepanjang saya membaca putusan, Ya. tidak ada putusan yang hakim itu menanggapi Pledoi sosiologis. pledoi sosiologis yang juga gesturnya gitu, penilaian atas gestur. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Yudi yang merupakan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Saya ingin pertanyaan yang sama. Ketika ada pledoi pertimbangan majelis hakim yang menanggapi soal pledoi Jessica yang tidak biasanya pakai kacamata, kemudian saat pledoi pakai kacamata, tadi sama-sama kita dengarkan. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Ya, begini, yang harus dibuktikan itu pasal 340 dakwaan, bukan yang dibuktikan gestur, kacamata, nangis, atau dan lain-lain yang tidak ada hubungannya. Itu kan terlalu overacting dah hakim begitu itu. Ya memang punya kewenangan subjektif, oke. Tapi tidak perlu itu diungkap di depan persidangan ini. Masa itu kan serba salah Jessica kalau begitu. Begini salah, begitu salah. Bagaimana yang benar menurut dia? Oke. Apakah ada satu patokan yang benar? Oh begini orang membaca pledoi, apakah ada tuntutan begitu dalam KUHP? Kan tidak ada. Itu kan dengan sendirinya dia menangis itu. Karena sedih.
Bayangkan kalau anak saudara kena perkara seperti itu. Apa saudara nggak marah? Oke. Adik saudara atau saudara kandung gimana? Anak Anda terutama, apa nggak hancur hatinya orang tua kena begitu? Tidak berbuat, mau membela diri salah, Oke. tidak membela salah, Baik. lawannya seperti itu. Ya. Baik, pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Berarti bagaimana Tetapi seharusnya majelis berbuat? hakim tadi meyakini bahwa memang sudah ada niat menghendaki ataupun terencana karena memang sudah ada niat atau menghendaki dan kemudian terlihat dengan ketenangan Pembunuhan dari itu tidak bisa terdakwa di- begitu. apa, Pak Yudi, kita lanjutkan setelah jeda Pak Yudi ya. Seketika itu Baik, kami akan segera kembali lagi untuk membahas topik ini setelah jeda berikut. Tentu saja kita masih berbicara tentang pertimbangan majelis hakim tadi. Kita mencoba untuk mengkajinya, tapi tentu saya ingin sampaikan di awal bahwa kita semua menghormati putusan dari majelis hakim dan memang saat ini masih diajukan banding begitu oleh tim kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso. Saya ingin melihat soal pernyataan dari atau pertimbangan dari majelis hakim salah satunya bahwa pembunuhan majelis hakim yakin pembunuhan ini dilakukan dengan racun cyanida karena sudah dilihat dari visum et repertum walaupun tidak otopsi. Dari sisi aturan hukum pidana sendiri seperti apa sih menurut Anda Pak Fikar? Gini, Cukupkah hanya kemudian visum et repertum ataukah memang mutlak harus ada otopsi? di dalam hukum acara pidana itu ada, kan gini, kasus ini tidak ada direct evidence, tidak ada bukti langsung soal pembunuhan, tapi dia indirect ya. Karena itu kemudian hakim harus merangkai dari satu saksi ke saksi lain atau hubungan saksi dengan bukti atau hubungan saksi dengan saksi. Oke. Atau dengan petunjuk gitu. Nah, itu yang dia lakukan. Nah, ketika sampai pada kesimpulan bahwa Jessica yang memasukkan racun ke dalam kopi, sampai situ saya bisa terima. Artinya penjelasan saksi-saksi fakta ini bisa mungkin disimpulkan sampai ke sana gitu. Oke. Termasuk CCTV ya. Tapi ketika matinya karena apa? Harus saya itu mutlak, harus ada pembuktian yang yang absolut gitu ya. Visum tidak cukup? Visum sebenarnya keterangan tentang penyebab kematian. Nah, kalau kemudian hakimnya meyakini itu, walaupun kemudian ada pendapat lain kan, ada pendapat lain dari saksi lain yang menganalisis pendapat visum itu, tapi karena undang-undang kita menyatakan cukup 2 alat bukti yang menimbulkan keyakinan, ya kita tidak bisa bantah lagi keyakinan hakim, memang dia yakin gitu, ya bahwa ada kewajiban, kewajiban membuktikan sebab kematian, ya itu bisa harus sebenarnya kewajiban gitu. Baik, baik. Dan itu faktanya atau visualnya sebenarnya memang itu visum et repertum itu. Gitu. Baik, karena Pak Yudi memang harus terburu-buru meninggalkan diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin langsung ke Pak Yudi sebentar. Pak Yudi, langsung saja ke 2 pertanyaan Pak ya. Masih tentang pertimbangan majelis hakim. Yang pertama tadi yang kami juga soroti adalah tentang bahwa pembunuhan dengan racun cyanida ini sudah dilihat atau dibuktikan dari visum et repertum sehingga majelis hakim tidak meyakini tidak memerlukan otopsi. Kemudian yang kedua bahwa pembunuhan berencana ini sudah diyakini karena terlihat ada kehendak terdakwa Jessica, terutama ketika terjadi ketenangan dari Jessica ketika terjadi korban atau Mirna ini mengalami kejang-kejang. Jessica merasa sangat tenang dan itu menjadi penilaian dari majelis hakim. Argumentasi hukum yang sesat. Kenapa demikian, Pak? Argumentum baculum namanya, argumentasi hukum yang sesat. Itu bukti cyanida itu kan dari percobaannya Dr. Nur Saman. Seharusnya yang dibedel itu kan mayatnya Mirna. Ada nggak sisa cyanida di dalam otak, jantung, hati, dan urin itu? Ada nggak itu? Tiosianat, ya. Setelah cyanida masuk ke dalam tubuh menjadi tiosianat. Ya. Itu dicari. Ada nggak? Kalau ada benar berarti
matinya seseorang, cause of death-nya itu karena cyanida. Kalau itu tidak ada, tahu-tahu ngomongnya di gelas, yang di luar daripada tubuh Mirna, itu namanya argumentasi hukum sesat. Argumentum baculum namanya itu dalam dunia hukum. Saya katakan sesat itu. Satunya yang kehendak tadi dengan tenang. Itu permainan kata-kata. Kenapa demikian, Pak? Tenang, itu permainan PKK, permainan kata-katanya hakim saja. Mana ada orang bunuh dengan tenang. Ya, Baik. itu PKK namanya. Makanya dari itu saya namakan argumentum baculum, Baik. argumentasi hukum sesat. Kemudian majelis hakim meyakini juga motif dari terjadinya pembunuhan berencana ini karena memang Jessica Motif, sakit hati motif ya. karena iri dengan kebahagiaan dari Dibuktikan, Mirna. dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal 340. Yang dibuktikan unsur-unsurnya. Tetapi motif itu sudah ditulis dalam dakwaan jaksa. Mau tidak mau harus dibuktikan. Itu masalahnya. Memang motif tidak dibuktikan dalam teori hukum. Unsurnya, unsur dari pasal 340 yang dibuktikan. Tetapi oleh jaksa sudah ditulis di dalam dakwaan, itu harus dibuktikan dakwaannya. Tanya semua ahli hukum kalau nggak percaya. Baik, pertimbangan majelis hakim yang lain juga tadi beberapa kali dibacakan karena mungkin sudah tertuang berkali-kali begitu ya, di beberapa lembar adalah tentang bagaimana Jessica datang lebih awal di Cafe Olivier, kemudian sempat memantau meja 54 lebih jauh kondisinya dari CCTV, kemudian ada satu CCTV begitu bagian berapa saya lupa, tapi kemudian di situ Jessica sempat membeli paperback, 3 paperback yang sengaja ditaruh di atas meja, itu diulang-ulang sehingga kemudian menjadi kesimpulan majelis hakim bahwa disitulah saat itulah kemudian Jessica menuangkan atau memasukkan cyanida ke dalam minuman es kopi Vietnam pesanan dari Seharusnya Mirna. hakim itu PS di tempatnya Oliver sana. Begitu banyak kamera, apakah benar meja 54 itu bisa luput daripada sorotan kamera? Itu harus PS. Pemeriksaan setempat di Oliver sana biar tahu. Oke, Jangan hanya pemeriksaan setempat ya. memutuskan, oh sengaja 54, meja 54 ini terhalang kamera. Memangnya Jessica yang masang kamera di sana. Jadi terdakwa merangkap jadi tukang pasang kamera. Yang bener aja dong. Kan begitu logikanya. Harusnya PS hakim ke sana, lihat, oh itu loh kamera banyak di atas. Apakah bisa luput? Kalau Jessica yang waktu main gadget, seharusnya ketangkap kamera. Kenapa tidak tertangkap? Itu diedit, dipotong-potong oleh oknum polisi. Sehingga dikaburkan. Seharusnya itu terang, kualitas HD. Kualitas HD itu di zoom 50 meter masih terang. Anda menyatakan CCTV ini diedit oleh itu polisi, ini dasarnya apa, Pak? DVR-nya aslinya mana saya tanya? Saya ingin tahu. Kalau nggak ada aslinya kan berarti diedit. DVR-nya itu sudah dihapus. Anda akan melaporkan secara pidana tidak dugaan Anda ini? Halo? Ya. Bukan dugaan, itu fakta hukum di persidangan. DVR-nya itu dihapus. Yang asli. Seharusnya itu kan disita semua. Oke. Dibuat di persidangan. Yang diambil kan kopinya. Kopinya bukan orang lagi. Dianggap itu sah-sah saja. Ya rusak pengadilan kalau begini. Ceritanya hukum di Indonesia. Nah itu dia Semua pertanyaan saya. dianggap benar. Pertanyaan saya itu tadi Pak Yudi. Kalau memang Anda yakin dan di fakta persidangan itu muncul bahwa ada penghapusan CCTV yang seharusnya, artinya kan ada upaya untuk penyesatan kebenaran Pak, penyesatan informasi. Nah ini apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Jessica? Fakta hukumnya itu direkayasa. Begitu. Itu tadi putusannya, fakta hukumnya direkayasa. Itulah yang hakim melampaui kewenangannya. Bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Baik, terakhir. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Baik. Itu seperti itu. Baik, terakhir. Itu bisa dibatalkan putusannya. Terakhir ke Pak Yudi. Pak Yudi, kita tangkap juga kekecewaan ini bukan hanya milik kuasa hukum yang mengajukan banding, tapi kekecewaan dari putusan majelis hakim hari ini juga ada pada. Yang melihat kecewa. Baik, Kenapa Pak Yudi tunggu dulu. Saya bertanya dulu Pak Yudi. Kekecewaan ini juga milik dari keluarga Wayan Mirna Salihin. Karena mereka kecewa kenapa 20 tahun kalau memang majelis hakim sangat yakin bisa seumur hidup begitu. Tanggapan Anda seperti apa, Pak?
Saya turut prihatin terhadap keluarga mereka, tetapi bukan Jessica yang membunuh. Apakah Jessica yang harus bertanggung jawab terhadap matinya Mirna? Saya yakin dan jamin Jessica tidak membunuh Mirna. Itu saja. Kalau dia masih kurang terima, mau minta hukuman mati atau hukuman seumur hidup, bisakah dia mewakili dirinya sendiri? Dia kan sudah diwakili oleh jaksa, diwakili oleh hakim. Masih kurang apa? Oke, baik. Itu aja. Oke. Itu namanya argumentasi apa? Kurang mengerti hukum, ya maklum lah kita, gitu loh. Oke, baik Pak Yudi. Kita tunggu nanti seperti Nah, apa terus, kelanjutan dari proses untuk kematian apa bandingnya. kalau pemidananya tadi itu di seluruh Indonesia, PN Jakarta Pusat memalukan. Ini ditonton Oke. seluruh rakyat Indonesia melakukan yang begini, melakukan putusan yang begini. Baik, nanti kita serahkan kepada KAY untuk menilai ini begitu ya, Pak Yudi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya akan ke Pak Fikar terlebih dahulu ya, karena tadi beberapa pertanyaan tadi seharusnya saya langsung lempar ke Pak Fikar. Memang kondisinya Pak Yudi harus segera pergi dari forum diskusi ini. Satu persatu kita coba ulas tadi. Contohnya dia menyatakan, majelis hakim menyatakan ada keyakinan, ada kehendak dengan terlihat ketenangan Jessica yang dianggap sebagai pelaku ini. Bagaimana Anda melihatnya secara aturan hukum pidana? Kan gini, kalau sengaja itu unsur sengaja, orang mengetahui, patut menduga bahwa yang akan dia lakukan membahayakan orang lain atau merugikan orang lain. Itu sengaja, tapi dia lakukan juga sengaja. Kemudian ada direncanakan lebih dahulu, gitu kan? Direncanakan lebih dahulu, ada waktu. Ada waktu ketika dia mau melakukan, kemudian dia mundur lagi, ada perencanaan, terus dia maju lagi. Ada sempat waktu untuk berpikir sebenarnya. Itu berencana. Terus ketika dia melakukan, apa tadi pertanyaannya? Dengan ketenangan tadi. Nah, ketika dia melakukan dengan ketenangan, kalau kemudian memang dia hakim yakin dia yang melakukan, bisa jadi faktor ketenangan itu diacu oleh bahwa dia sudah pasti sudah punya rencana yang matang gitu untuk melakukan itu. Ini alasan yang menjadi salah satu menjadi meyakinkan adalah ketika dia datang lebih dulu di Cafe Olivier. Ini pertimbangan majelis hakim ya, datang lebih dulu, kemudian sempat mengamati sekitar Cafe Olivier. Dinilai tadi kan pertimbangan juga soal mengamati soal CCTV, memilih tempat yang di pojok, kemudian memesan kopi, lalu kemudian membeli paper bag, kemudian close bill, kemudian menutup soal dengan menjajarkan 3 paper bag tadi yang dianggap untuk bisa menutupi. Ya. Sehingga di situ saat itulah kemudian majelis hakim yakin saat itulah memasukkan argumen seperti itu, pertimbangan seperti itu menurut Anda seperti apa? Gini, fakta itu bisa sangat meyakinkan tidak? Fakta belum tentu kebenaran. Oke. Tetapi dengan fakta seperti itu orang bisa menafsirkan kan begitu. Ya bahwa ada ketidaklogisan atau ketidakwajaran dalam pergaulan sehari-hari atau dalam perbuatan sehari-hari, kemudian hakim, saya kira siapapun yang jadi hakim kemudian akan berkesimpulan seperti itu. Gitu. Ketika tidak bisa dibuktikan bahwa ada potensi pihak lain gitu yang melakukan itu, gitu. Yang melakukan pemasukan cyanida misalnya. Karena yang ada di situ cuma Jessica. Kemudian fakta-faktanya seperti itu. Potensi orang lain yang melakukan juga tidak kelihatan. Maksud saya tafsir seperti itu artinya kan kemudian menjadi pertanyaan juga, artinya tidak ada yang sangat jelas atau clear ketika itu barang cyanida itu dimasukkan atau tidak itu loh. Itu bisa tidak menjadi sebuah putusan kemudian? Tidak. Begini. Tidak bisa ya? Apa rangkaian perilaku yang diutarakan oleh majelis hakim itu sepertinya berangkat dari keterangan ahli, terutama sekali ahli psikologi klinis, yang mengatakan bahwa ini lazim, itu tidak lazim. Ingat, saya garis bawahi psikologi klinis. Di dalam psikologi, Mas Indra, ada 2 model penafsiran. Satu penafsiran positivistis, bahwa ini pasti ini. Positivistis ya? Ya. Sementara ini psikologi klinis. Logika. Psikologi klinis bermain dengan hermeneutika, penafsiran majemuk. Tidak ada penafsiran tunggal di balik perilaku. Itu artinya ketika seorang awam mengatakan bahwa ini lazim atau tidak lazim, kalau awam mengatakan itu sah-sah saja. Tapi ketika seorang ahli mengatakan ini lazim, itu tidak lazim, dia harus memastikan bahwa simpulan itu adalah simpulan yang terukur. Datanya mana, rujukannya mana, frekuensinya berapa tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan jangan lupa, tadi saya katakan, tafsir majemuk. Perilaku boleh tunggal, tapi penyebabnya dan tujuannya
bisa jadi lebih dari satu. Contoh, menggaruk ya. Tadi bicara menggaruk. Iya. Secara absolut, positivistis nih ya, hakim berpikir positivistis, menggaruk itu adalah tanda sianida. Padahal menggaruk perilakunya satu, penyebabnya apa? Majemuk. Bisa karena gatal, bisa karena nervous. Orang yang nervous, perilakunya impulsif. Ada yang garuk-garuk kepala, ada yang gigit-gigit kuku, ada yang garuk-garuk kaki, dan seterusnya. Penyebabnya ternyata majemuk, lebih dari satu. Tafsirannya juga majemuk. Bisa karena memang garukan untuk menghilangkan gatal, garukan itu untuk mengatasi ketegangan, garukan juga untuk mengatasi akibat sianida dan seterusnya. Baik. Nah persoalannya adalah karena ternyata menurut saya majelis hakim memakai tafsiran absolut tunggal positivistis itu yang semestinya tidak demikian. Karena ahli psikologi, apalagi ahli psikologi klinis, sekali lagi harus bisa menunjukkan bahwa ada sebuah tafsiran majemuk. Inilah ciri dari psikologi klinis, hermeneutika, bukan positivistis. Kalau yang soal kemudian menjajarkan 3 paperback tadi, Bahasa populernya so what menjajarkan 3 tas. Apalagi begini, dikatakan bahwa menit gentingnya itu jam 16:29 gitu ya. Selama persidangan, ternyata penasihat hukum berhasil menunjukkan bahwa persis pada jam 16 detik ke-29 ada sebuah komunikasi WhatsApp antara terdakwa dengan pihak lain. Apa artinya? Dugaan, tafsiran bahwa pada 16 detik 29 itu terdakwa membubuhkan racun menjadi batal. Terbantahkan karena pada menit yang sama, pada detik yang sama tidak perlu tafsiran majemuk lagi. Pada momen tersebut terdakwa sedang menggunakan WhatsApp-nya untuk berkomunikasi. Oke. Sayangnya karena itu berada di balik paperback, maka muncul tafsiran. Yang sayangnya tafsirannya tunggal, absolut, yang semestinya majemuk. Oke. Kalau dalam istilah hukum itu alibi. Alibi. Artinya bisa membuktikan lain dari yang pembuktiannya. Tapi gini, saya tadi sempat menyaksikan putusan ya. Pada 1 jam pertama ada kalimat begini. Tidak ada, saya mencatat tadi. Kata dalam majelis hakim ini, tidak ada pembuktian lain selain pembuktian yang dilakukan oleh jaksa. Karena itu perbedaan penafsiran oleh ahli harus dikesampingkan. Nah, menurut seperti apa itu? Nah, itu ada. Artinya itu dari awal hakim sudah menjadi yakin sepertinya. Sudah timbul keyakinan di hakim. Itu tidak boleh. Ya dalam putusan tidak ideal. Tidak ideal, mesti jangan buru-buru. Putusan belum baru kalimat keberapa gitu sudah muncul kalimat itu. Saya bilang sudah pasti dihukum gitu. Artinya sebelum dia menjelaskan panjang lebar tapi di depan sudah ada clue-nya sebenarnya bahwa tidak ada pembuktian lain, pembuktian lawan gitu. Artinya dari penasihat hukum meskipun membuktikan dia hanya pendapat ahli terhadap pendapat ahli yang memeriksa bukti. Kira-kira itu ininya. Tapi tidak melawan maksudnya. Begitu. Tidak melawan, dan itu tidak melawan, dan itu bisa dikesampingkan. Ada kalimat itu di dalam putusan. Tapi memang bisa dikesampingkan begitu menurut Anda? Secara aturan hukum hakim punya kewenangan di dalam putusan sepenuhnya. Gitu ya. Artinya ketika dia yakin, apapun, ya seperti tadi itu kan, ada kejadian yang bisa banyak tafsir, dia ada satu tafsir yang menurut dia logis. Ya, karena dia yakin ya memang keyakinan hukum mengaturnya seperti itu. Ada 2 alat bukti dia yakin dia boleh menghukum. Jangan-jangan ini sebuah penegasan tentang confirmation bias yang saya utarakan di segmen sebelumnya. Karena majelis hakim sudah kadung yakin, bahkan mungkin dengan segala hormat kadung a priori terhadap posisi tertentu, maka proses berpikir selanjutnya, proses pertimbangan berikutnya adalah mencari-cari hal, mencari-cari data, mencari-cari informasi semata-mata untuk memperkuat, untuk mempertegas keyakinan yang terlanjur terbentuk di bagian awal. Oke, baik. Saya ingat kalau tidak salah ada pernyataan seperti ini, lebih baik meloloskan orang yang bersalah kalau karena tidak keyakinan, tidak terlalu yakin dengan bukti yang dimiliki, daripada menghukum orang yang tidak bersalah, begitu kan. Nah, yang ingin saya ambil tadi contoh ketika mendirikan paperback, kemudian ada kata-kata kalau tidak, ini salah ya, kurang lebih ada majelis hakim bilang mungkin saja masukkan saat itu. Artinya kan ada belum terlalu yakin. Itu sebenarnya bagaimana sih? Ya, gini. Itu istilahnya indubio pro reo. Dalam keraguan-raguan orang harus membebaskan gitu. Atau dipakai kalimat nyata. Itu kan sebenarnya gini.
filosofinya adalah supaya peradilan tidak terjebak menjadi sesat. Iya. Itu intinya. Kenapa itu keluar gitu ya. Nah, memang tercermin bahwa dia tidak mungkin pada saat itu dia memasukkan. Hakim sendiri tidak sebenarnya kurang yakin bahwa pada saat itu Jessica memasukkan. Tapi dari rangkaian fakta itu kemudian dia bisa menyimpulkan saat itu dia memasukkan. Tapi kemudian ada kalimat begini, sampai penasihat hukum bisa membuktikan lain nanti di upaya hukum. Ada kalimat seperti itu. Oh. Berarti sudah tahu akan banding dong berarti ya. Ya, dia pasti sadari ini pasti akan ada yang banding kalau putusan seperti itu. Ada kalimat itu. Saya menyimak itu pas di mobil itu pas saya dengar. Baik, sebagai penutup terakhir begitu ya. Saya ingin tahu pendapat seperti yang tadi disampaikan, kekecewaan ini bukan hanya milik kuasa hukum Jessica sebagai terdakwa satu, tetapi juga tadi disampaikan oleh keluarga Wayan Mirna Salihin, terutama dari suami Arief Sumarko, mengatakan seperti ini. Kecewa dengan putusan ini karena itu kan artinya sama dengan tuntutan dari majelis hakim, bahwa berarti artinya majelis hakim yakin betul dengan kesalahan Jessica ini begitu. Seharusnya bisa lebih dari itu. Secara aturan hukum bisa tidak? Karena kalau saya tidak salah begitu ya, saya ingin bisa dikoreksi, majelis hakim punya kewenangan untuk ultra petita. Boleh. Melebihi tuntutan dari karena jaksa penuntut umum. Sepanjang tidak melewati batas maksimal atau minimal penghukuman, dia boleh berkreasi di situ gitu. Kan ini ada pilihan sebenarnya 20 seumur hidup. Itu sesuai mati. Ini ya. KUHP ya. Iya, di dalam KUHP itu ada pilihannya. 340 itu mati seumur hidup 20 tahun. Ini ada gradasinya. Karena itu kemudian dia dalam putusan selalu ada yang meringankan dan memberatkan. Ya, itu pilihan itu menjadi ini. Mungkin karena dia menganggap masih muda, belum pernah dihukum. 20 tahun saja. Baik, singkat saja pelajaran apa dalam persidangan yang ini? Pelajarannya bahwa menurut saya jaksa dan hakim segendang sepenarian, ada keraguan-raguan. Kenapa begitu? Capital cases di Amerika Serikat, ketika juri merasa ragu-ragu, maka juri tidak akan mengambil hukuman mati, tapi hukuman seumur hidup, dengan pemikiran bahwa hanya itulah yang memberikan kesempatan bagi terjadinya proses koreksi. Kembali, kenapa tidak hukuman mati? Dengan 5 hal yang memberatkan dan tidak ada hal yang meringankan, kenapa tidak hukuman maksimal? Hukuman mati atau hukuman seumur hidup? Padahal itu ada di KUHP ya? Samar-samar, implisit saya menangkap ada keraguan-raguan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita tunggu saja nanti bandingnya akan seperti apa. Bang Reza Indragiri, terima kasih. Dan juga Pak Abdul Fikar telah bergabung bersama kami. Selamat malam.